Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, alladzi qad kharajna minadh dhulumati ilan nur, minal jahiliyah illal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanujziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Al-ayah. Aqala Nabi khairun nasi anfa'uhum linnas. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Pada sore hari ini kita bertemu, bertatap muka, berjabat hati dalam rangka ingin menggapai kehidupan yang baik. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah menguji dengan COVID-19 yang belum selesai dan mudah-mudahan akan cepat selesai, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang atas bimbingan beliau kita dapat mengenal Islam, dapat mengikuti syariah-syariahnya, sehingga kita menjadi umat yang betul-betul mempunyai hak mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kalau saya tadi telah mengungkapkan satu ayat di dalam Quran surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayatnya 97, Allah mengabadikan nahl atau lebah di dalam Al-Quran. Itu merupakan satu pelajaran ayatul kauniyah. Sekarang yang akan kita bahas adalah ayatul qauliyah. Tetapi sebelum kita membahas ayatul qauliyah, kita bahas dulu kaitannya dengan an-nahl yang namanya lebah. Kita bisa melihat secara kasat mata karena itu merupakan ayat-ayat Allah yang berupa alam semesta, namanya makhluk kecil yang namanya lebah itu. Satu, yang namanya lebah pasti mempunyai pemimpin, namanya ratu atau mungkin rajanya. Dan yang namanya lebah itu pasti taat pada pemimpinnya. Itu yang pertama. Yang kedua, lebah itu berkoloni, bergerombol, berkerumun. Sebagaimana kita juga manusia juga senangnya berkerumun, bergerombol. Walaupun sekarang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berkerumun dulu, tidak bergerombol dulu, karena bagian dari ikhtiar menghadapi COVID-19 ini. Untuk yang ketiga, yang namanya lebah senantiasa mencari makan makanan yang halal, yang indah, yang manis. Karena tidak mungkin yang namanya lebah madu itu hinggap pada kotoran hewan atau kotoran manusia. Pasti pada bunga-bungaan yang indah. Dia ambil sari-sari makanan di situ, kemudian dia bawa pulang untuk disimpan, kemudian diberikan kepada anak-anaknya.
Untuk yang ketiga, kaitannya dengan lebah tadi, pasti mempunyai hal-hal yang manfaat untuk orang lain, terutama adalah madunya yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya madu ini adalah betul-betul menjadi asalum musaffa, yang menyembuhkan, karena khasiatnya memang betul-betul dahsyat dengan madu yang asli dari lebah itu sendiri. Sehingga jelas bahwa dari sebelum ayatul qauliyah yang akan kita bahas ini, kita sudah mendapat pelajaran ayatul kauniyah berupa lebah. Yang jelas lebah itu berkerumun, tidak saling pancal-pancalan, saling mengikat diri, saling menguatkan. Itulah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengambil pelajaran dari kerumunan lebah. An-Nahl surat yang ke-16 itu. Kemudian ayatnya tadi ayat 97, man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanujziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal solih, tetapi apa dasarnya amal solih itu? Wa huwa mu'minun, tetapi tidak terlepas daripada dasarnya, yaitu apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya untuk penyelamatnya adalah beriman. Dan Allah sudah menyebut gender di situ, yaitu ada laki, ada perempuan. Min dzakarin au unsa. Kenapa nanti tidak ada iri hati antara laki-laki dan perempuan? Jadi jelas yang mau beramal, baik laki-laki maupun perempuan, pasti asal didasarkan dengan keimanan yang kuat, insya Allah nanti akan mendapatkan janjinya Allah. Linahyanahum hayatan thayyibah, maka akan dibuat hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Sejak zaman dulu ada raja dari laki-laki, ada ratu dari perempuan. Sejarah membuktikan, sampai sekarang pun dari camat, dari lurah, dari kadus, bupati, gubernur, sampai bahkan presiden, tetap ada itu, baik laki-laki maupun perempuan, karena memang gendernya itu. Oleh karena itu perlu kita sadari bahwa kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala memfirmankan ini atas dasar keimanan yang kuat. Lanuhyanahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Maka Allah akan juga memberikan jaza, memberikan balasan dengan apa? Dengan apa yang lebih baik dari yang mereka kerjakan. Yang lebih baik bagaimana? Ya lebih baik ketika Allah memberikan satu ujroh kepada kita. Coba bisa kita renungkan dan kita bayangkan, saat ini pula kita bernafas dengan bebas, tidak pakai inspirator, tidak pakai alat bantu pernafasan, itu adalah merupakan daya atau balasan dari Allah yang langsung jauh lebih baik, yang langsung kita terima, kita rasakan, kita syukuri selamanya nanti. Hayatan thayyibatan wa lanujziyannahum hayatan thayyibatan wa lanujziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Satu ayat ini jelas memberikan dorongan kita supaya
kita itu menjadi orang-orang yang senantiasa beramal solih, tetapi wajib didasari dengan keimanan yang kuat. Karena apa? Kehidupan yang baik itu harus didasari dengan akidah yang murni, yaitu iman yang kuat tadi. Karena kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb, Tuhan semesta alam. Kita sebagai orang yang beriman dan oleh Allah sudah dibimbingkan di dalam Quran surat Al-An'am, surat yang ke-6 ini, ayatnya 162 ini jelas menjadi dasar kita supaya kita benar-benar oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak melenceng di dalam berakidah. Untuk yang kedua, untuk menggapai kehidupan yang baik itu, hadis yang masyhur yang tadi sudah kita bacakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat pada manusia yang lain. Konteksnya Rasul di sini adalah manusia, bukan khairul muslim, khairul mukmin, tetapi khairun nas, seluruh manusia. Anfa'uhum linnas, yang bermanfaat pada manusia yang lain. Termasuk pada saat ini manusia berlomba-lomba saling memberikan manfaat pada orang lain. Terutama di kita ada namanya lembaga amil zakat, infak sedekah Muhammadiyah Lajismu. Ini bagian untuk menyalurkan kemanfaatan manusia satu dengan manusia yang lain. Sehingga inilah yang menjadi dasar konsepnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam terkait dengan khairun nas anfa'uhum linnas. Kemudian untuk menggapai kehidupan yang baik yang ketiga adalah kehidupan yang penuh dengan rizki yang halal. Bagaimana tadi ayatul kauniyahnya, lembah mencari makanan-makanan yang baik, sari bunga putih dia papulang. Tetapi di sini ada satu pesan bahwa kita juga diwajibkan sebagai manusia oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhannas kullu mimman fil ardi halalan thayyibah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai para manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, makanlah yang halal dan yang baik apa yang ada di bumi. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Pasti menjerumuskan kita, pasti membuat kita masuk neraka syaitan itu. Maka dari itu hati-hatilah, karena Allah Subhanahu wa taala dengan tegas, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu merupakan musuh yang nyata bagimu, hai umat manusia. Ya ayyuhan nas, karena ini yang diseru adalah umat manusia seluruhnya. Soal yang namanya masih manusia, merasa dirinya masih manusia, maka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 ini. Oleh karena itu kita bersyukur betul dengan adanya hidayah dari Al-Quranul Karim, kitabullah. Yang wajib kita lakukan adalah mempelajari,
menghayati, kemudian mengamalkan apa yang menjadi ketentuan Allah di sini. Sehingga jelas di sini yang ketiga itu bisa melakukan kegiatan-kegiatan pencarian rizki yang halal dan baik untuk kita dan keluarga kita. Yang keempat adalah untuk menggapai kehidupan yang baik itu kehidupan yang selalu dilandasi dengan rasa syukur. Jumhurul ulama mengatakan as-syukru huwa sarfun ni'mah ala ta'ah. Syukur adalah mentasarufkan kenikmatan kita ala ta'ah, kepada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun ketika Allah perintahkan pasti ditaati. Ketika Allah bimbingkan kepada kita hal-hal yang baik, pasti kita ikuti. Itu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak abe dengan kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita tidak abe, tidak nyepelekke dalam bahasa kita, tetapi betul-betul merasakan rasa syukur kita itu dengan apa? Ketaatan kita kepada Allah. Padahal Allah jelas di dalam Al-Qur'annya, di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 itu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Na'udzubillah. Kalau kalian semuanya bersyukur kepada aku Rabbmu, maka la azidannakum, pasti aku akan menambah kenikmatan-kenikmatan yang telah aku berikan. Wala in kafartum, tetapi apabila kalian semuanya itu ingkar, mengingkari, nyepeleke dan lain sebagainya, Allah mengancam, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Dengan ini pula kita semua bisa mengambil pelajaran bagaimana kita senantiasa menjadi orang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kasih sayangnya yang tanpa batas, dan kita apabila suruh menghitung nikmat Allah itu tidak akan sanggup. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat-nikmatnya Allah, tidak akan sanggup. Dengan kita bernafas dengan bebas, makan merasakan enak, yang manis kita rasakan manis, yang pahit pun bisa dirasakan pahit. Itulah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun adanya, ketika Allah Subhanahu wa taala itu memberikan satu kenikmatan kepada kita, kita lakukan dengan yang sebaik-baiknya. Kita langkahkan kaki kita menuju syukur kepada Allah, berjihad di jalan Allah, mengembangkan, memberikan satu pelajaran, iktibar, tausiah, pelajaran-pelajaran terpenting, menggapai rizki, mentaati peraturan-peraturan yang tidak bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Rasa syukur itu ketika kita lampiaskan, kita aplikasikan dengan kesyukuran kita yang benar-benar, rasa syukur dengan keikhlasan kita, itu betul-betul merupakan satu nilai plus dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan ditambah kenikmatannya, la azidannakum, bahkan Allah tidak akan mengingkari tentang janjinya. Innallaha la tukhliful mi'ad. Jelas Allah itu tidak akan mengingkari janji-janjinya. Tergantung manusianya sendiri bagaimana, mau sampai di mana rasa syukur itu.
Ketika kita sehat, saat ini terlindungi dari COVID-19, mari kita lakukan dengan yang sebaik-baiknya. Tetap pada standar preventif, standar ikhtiar yang ada. Berdakwah tidak bertemu dengan jamaah pun kita lakukan, itu bagian daripada preventif, dan itu masuk akal. Ad-dinu aqlun, karena apa? Yang namanya agama itu masuk akal. Oleh karena itu perlu kita kuatkan, kita kembangkan bagaimana yang namanya kekuatan yang ada pada diri kita, supaya kita menjadikan hamba Allah yang senantiasa bersyukur itu. Maka disinilah kita bersyukur. Termasuk sore hari ini bertemu dengan saya dengan posisi yang seperti ini pun rasa syukur kita bertambah untuk menggapai apa? Nikmat-nikmat Allah yang belum diberikan selama kita hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika nanti kita hidup di alam dunia ini dengan kesyukuran itu, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan satu ujroh yang biahsan tadi, dengan yang jauh lebih baik. Untuk menggapai kehidupan yang baik, yang terakhir, yang kelima adalah kehidupan yang diliputi rasa kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, dan selalu terhindar daripada dosa. Mungkinkah ini bisa kita lakukan? Bisakah kita dalam posisi di keluarga kita, di masyarakat kita, di komunitas kita, di negara kita ini, menggapai rasa kebahagiaan, rasa ketenangan, kedamaian, ketentraman? Apakah bisa gapai dengan sempurna? Maka yang terpenting adalah terhindar daripada dosa. Apa itu dosa? Ini yang biasanya ketika kita bertanya kepada anak didik, opo to dosa ki? Nah, itu belum tentu bisa menjawab. Tapi kita bisa memberikan satu pencerahan bahwa dosa adalah suatu perbuatan yang apabila seseorang itu melakukan perbuatan tersebut, hatinya merasa gelisah, susah, gundah gulana. Dan satu hal lagi, apabila perbuatan tersebut diketahui oleh orang lain, hatinya itu merasa malu, dirinya merasa malu karena masih mempunyai iman. Al-haya'u minal iman. Jadi itu. Oleh karena itu jamaah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan inilah kita dapat melakukan sesuatu hal-hal yang baik itu tadi dengan 5 item. 5 item tadi supaya apa? Pertama adalah kehidupan yang betul-betul didasari dengan akidah yang benar. Yang kedua, kehidupan yang bermanfaat pada orang lain. Yang ketiga, kehidupan yang penuh dengan rasa mencari rizki yang halal. Kemudian yang keempat, kehidupan yang selalu dilandasi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, supaya kehidupan kita itu tentram, damai, hindari perbuatan dosa. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Insya Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita kembali dengan posisi yang sihat walafiat,
manfaat fid dini fid dunya hatal akhirah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiris sabirin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.